Bagian Talks kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dan kali ini bersama saya Andre Sinaga. Kali ini kita akan ngebahas terkait keamanan kualitas dan keberlanjutan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Sudah hadir bersama saya narasumber Dr. Insinyur Sugiarto MSI IPM, dosen IPB University dan juga asesor kompetensi bidang penjaminan produk halal. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Sandri. Alhamdulillah baik. Baik, siap. Kita ngobrolin soal yang menarik diperbincangkan, yaitu adalah keamanan kualitas dan juga keberlanjutan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis ini, yang merupakan program yang terus diglorifikasikan oleh pemerintah sendiri di pemerintahan yang sekarang. Pak Sugiarto, untuk pertanyaan pertama ini adalah apa aspek keamanan dan mutu pangan sebenarnya yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini? Oke, baik Mas Andri. Jadi kalau kita bicara makan bergizi, bikin makan bergizi gratis ya. Ini kan kita bicara aspek kecukupan gizi ini pasti ya, kecukupan gizi, karena ini tergantung siapa nanti penerimanya kan. Itu bahwa gizi macam-macam itu mulai katakanlah kalau zaman dulu itu disebut 4 sehat 5 sempurna ya. Itu apakah itu perlu sampai ke sana, atau tapi paling tidak komposisinya bahwa di situ ada karbohidrat, protein ya, vitamin, mineral itu cukup itu. Itu yang penting ya. Yang tidak kalah pentingnya dari makanan adalah selain gizi adalah tentang keamanan, ya, keamanan pangan ya. Kenapa penting, Mbak? Karena tidak semua makanan bergizi itu aman untuk semua orang. Jadi kalau kita bicara katakanlah alergen ya, banyak atau ada orang yang alergi pada gizi tertentu. Ya katakanlah protein, salah satu protein di gandum itu gluten, itu bisa menyebabkan orang alergi gluten, itu bisa terkena penyakit, bukan hanya gatal, bisa sampai sesak nafas, bahkan mungkin kalau berat ya bisa sampai ke ya penyakit atau berdampak yang parah ya. Itu. Nah itu penting, sehingga bukan hanya gizi tapi juga aman. Nah, aman itu yang pertama, itu gizi, bergizi, kemudian aman, sehingga kita harus kenal nih siapa yang akan menerima, dia ada alergi apa, itu juga perlu kita kenali. Itu yang kedua, aspek keamanan ini bisa tidak terkait dengan jenis gizinya ya, tadi jenis protein dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan sumber bahan makanannya, apakah masih berkualitas bagus ketika diolah, kemudian selama pengolahan apakah tidak terjadi perubahan yang menyebabkan kerusakan, bahkan pembusukan ya. Kemudian selama distribusi, dimasak sudah bagus, ini panaskan dan sebagainya, kalau katakanlah bakteri mati, habis. Tapi kemudian dikemas. Nah kadang-kadang pengemasannya tidak terlalu bagus atau tidak sesuai, itu juga menyebabkan masih ada mikroba yang bisa mengkontaminasi dan menyebabkan pembusukan ya, sehingga ada peluang nanti ketika sampai di tangan penerima itu sudah mengalami kerusakan, bahkan basi lah kasarnya. Jadi dua-duanya penting nih. Nah ini ngomongin soal ini dulu deh, kita ngomongin soal bagaimana tantangan untuk menjaga kualitas makanan sendiri, Pak. Oke, bagaimana menjaga kualitas makanan? Yang pertama kita harus pilih bahan yang berkualitas, yang bagus, karena itu pasti. Yang kedua, bagaimana mengolahnya ya. Mengolah ini kadang-kadang seolah-olah orang beranggapan kalau diolah dengan suhu tinggi aman, semua mikroba mati. Padahal mungkin mikroba memang mati, tapi ada kandungan gizi yang rusak, habis. Jadi seperti kita makan ya dapat kenyangnya saja, tapi gizi yang kita perlukan tidak ada gitu kan, hanya dapat kenyang. Itu yang kedua,
selama setelah pengolahan kemudian diwadahi atau dikemas, ini bagaimana supaya tidak terjadi rekontaminasi. Jadi di ruangan yang harus memenuhi persyaratan, ya, paling tidak mengikuti cara berproduksi pangan olahan yang baik, ya, yang ditetapkan oleh BPOM gitu saja, itu bisa terpenuhi saja, insya Allah sih bisa menjaga, ya, dari sisi penurunan mutu yang terlalu cepat, ya. Kemudian selama distribusi, berapa jauh dari tempat produksi sampai ke penerima, ya, penerima. Terus bagaimana mengelolanya supaya dia tidak terjadi rekontaminasi. Ini juga penting, ya. Itu. Nah, kemudian sampai di lokasi berapa lama dia nanti dikonsumsi, kan? Kadang-kadang sudah disiapkan bagus, didistribusikan bagus, tapi jarak waktu antara sampai di tempat katakan ke waktu penyajian cukup lama, ya. Belum lagi di sana nggak tahu kita di tempat itu entah di sekolah atau di apakah ada tempat penyimpanan sementara yang bisa memadai. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, dari data yang Bapak miliki melihat program MBG yang sudah berjalan beberapa saat ini, apakah ada catatan khusus terkait hal tersebut? Kalau kebetulan saya kan tidak atau belum punya pengalaman langsung melihat bagaimana pelaksanaan MBG ini, hanya mendengarkan berita bahwa ada kejadian di mana ada kasus keracunan atau makanan sampai dibagikan tuh basi, ya. Itu kalau saya duga, ya, duga itu ada peluang itu terjadi ketika makanan ini sudah diolah baik, ya. Kemudian salah satu kasusnya adalah ketika panas segera dikemas kemudian ditutup. Karena itu juga menyebabkan ada mikroba tertentu yang justru ketika tidak terlalu panas tapi hangat gitu, ya, di atas suhu 60-an, itu dia berkembang dengan cepat dan dalam kondisi yang oksigen terbatas. Itu karena tertutup itu. Nah, itu yang menyebabkan nanti makanan sampai di tempat itu sudah mengalami kerusakan yang parah, bisa sampai basi, ya. Dan karena itu dalam kondisi kalau istilahnya anaerob, tidak ada oksigen, memang pertumbuhan mikroba yang anaerob ini justru peluang menghasilkan senyawa-senyawa yang merugikan kesehatan itu justru tinggi di sana. Beda kalau makan itu dibiarkan dulu agak segera dingin, ya, tidak dingin sekali, ya, mungkin ya sekitar 40 derajat Celcius di bawahnya sedikit. Nah, baru dikemas itu relatif aman mestinya, gitu. Jadi memang harus ada proses demi prosesnya harus dicek dulu secara spesifik. Dan juga harus dilihat dulu bagaimana cara alur pendistribusian seperti itu, Pak, ya. Kita ngomongin soal ini, Pak, teknologi pangan dan juga penyimpanannya berdasarkan keahlian yang dimiliki ini. Inovasi apa sih, Pak, yang biasanya dan bisa diterapkan dalam pengemasan khususnya untuk penyimpanan bahan pangan dalam mendukung program MBG ini, Pak? Kalau kita bicara menyimpan pangan ini kan ada dua hal, ya. Yang pertama adalah bagaimana menyimpan pangan yang belum diolah, katakanlah bahan segarnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyimpan yang sudah diolah. Nah, ketika kita bicara menyimpan bahan segar, di situ kita berhubungan dengan hasil-hasil pertanian, di mana hasil pertanian ini hidup sebenarnya. Nah, karena hidup maka dia mengalami penurunan mutu karena aktivitas hidupnya. Tapi itu harus tetap dijaga berjalan, tapi tidak boleh cepat. Kalau terlalu cepat nanti dia cepat busuk. Tapi kalau dia dihambat sampai katakanlah tidak terjadi aktivitas hidup, dia juga akan berubah dari respirasi menjadi fermentasi lah, ya. Atau ada yang bilang respirasi anaerob. Ini yang justru menyebabkan kerusakan yang semakin cepat. Kerusakan cepat, kehilangan bobot semakin tinggi,
kemudian terbentuknya senyawa yang merugikan kesehatan. Oke. Nah, bagaimana supaya dia lambat, hidupnya lambat tapi umurnya jadi panjang? Maka ini bisa salah satunya adalah menurunkan suhu. Ya, yang paling gampang itu adalah menurunkan suhu. Jadi menggunakan penyimpanan dingin. Ya, meskipun di situ juga ada resiko, ada bahan-bahan yang justru disimpan dingin justru rusak ya. Seperti kalau kita nyimpan pisang di kulkas ya, kulitnya jadi hitam. Meskipun secara gizi tidak berubah ya, tidak berubah, tapi siapa tampilan luarnya aja. Tapi siapa yang mau makan pisang yang kulitnya sudah hitam itu kan? Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kalau disimpan dingin dia malah tunas. Wah, ini kan juga bertunas juga tidak bagus nanti ya. Jadi kita bisa pilah-pilah bahan makanan apa yang harus disimpan di ruang dingin, mana yang harus di suhu biasa, suhu ruang. Itu yang pertama. Kemudian ketika bicara yang sudah diolah, nah kalau kita bicara catering, ini kadang-kadang di catering atau usaha rumah makan yang besar ya, sesuai pengalaman saya sebagai auditor halal ini ya, jadi mereka seringkali membuat bumbu dalam jumlah besar supaya sekali efisiensi waktu, jadi nanti tinggal dipakai kapan saja. Nah ini yang bumbu atau apalah ini yang setengah jadi, ini intermediate ini harus disimpan, pasti harus disimpan di suhu dingin supaya tidak terjadi kerusakan yang signifikan. Ya. Nah ini yang, nah kemudian yang tadi yang sudah jadi, yang benar-benar jadi siap saji, ya kalau kita di rumah kan habis masak tinggal disajikan di meja kita makan. Nah, kalaupun tidak bisa demikian, maka ini harus dibiarkan dia cepat agak mendingin. Dari suhu masak sekitar 100 ya, mungkin 100 derajat Celcius, dia harus segera menjadi sekitar atau sedikit di bawah 40 derajat Celcius. Karena disitulah mikroba yang termodurik gitu ya, yang tahan suhu tinggi, dia cepat berkembang di situ. Nah, harus cepat supaya dia tidak berkembang. Karena yang tidak tahan suhu tinggi sudah mati. Tapi yang tahan suhu tinggi dia cepat. Harus cepat turun. Begitu tuhnya turun di bawah 40, maka dia sudah tidak berkembang lagi. Sehingga nanti dikemas relatif aman. Mungkin bisa sampai siang atau sore, bahkan sore pun masih tahan. Menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak untuk penerapan standar pengamanan pangan ini untuk konteksnya dalam dapur umum, catering sekolah, dan juga penyedia MBG ini? Baik, kalau kita bicara ini kan sebenarnya kita bicara urusan keamanan pangan ya. Ini akan sangat penting bagaimana menjaga makanan kita agar tidak sampai menyebabkan gangguan kesehatan. Sangat penting. Jadi intinya itu, kemudian bagaimana kita mengerjakan itu ya tadi, ketika selesai masak segera dinginkan, kalau bisa itu ruangannya juga yang tidak langsung harus higienis ya, higienis pasti, karyawannya juga dilakukan personal hygiene yang baik. Kemudian setelah suhunya cukup segera dikemas, kemudian ditempatkan juga di area yang masih tetap higienis juga. Termasuk nanti kendaraan pengangkutnya juga. Itu tetap harus dijaga terus sampai di depan penerima manfaat. Itu penting ya. Jangan sampai terjadi kerusakan makan ini seringkali tidak terlihat. Tidak terlihat. Ada orang yang peka ketika coba, ini kok asamnya beda ini. Ini asamnya asam. Tapi tidak semua orang bisa merasakan itu, sehingga jadi maka kalau di MBG ya tim SPPG inilah yang memastikan itu ya, itu jangan sampai kejadian.
Oke. Itu. Jadi benar-benar harus penting. Kalau ditanya seberapa penting, memang harus penting lah ya Iya. penerapan faktor-faktor tersebut Betul. untuk menjaga keamanan pangan, baik di dapur umum atau di catering sekolah ataupun sebagai penyedia makan SPP Betul. MBG ini ya. Nah, kalau untuk peran sertifikasi halal nih Pak, kan Bapak merupakan asesor kompetensi bidang penjaminan produk halal. Nah, untuk sertifikasi halal ini untuk memastikan kualitas, kebersihan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan MBG ini, perannya ini seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara bagaimana peranan sertifikasi halal dalam Ya. MBG Memastikan katakanlah kualitasnya. ya, bahkan bukan hanya MBG, untuk semua produsen makanan yang disertifikasi halal. Ya. Jadi di kita, terutama di MUI ya, Oke. MUI itu sudah menyatakan bahwa halalan tojiban itu harus satu kesatuan. Jadi halal dan toyib itu satu kesatuan, di mana halal ini urusan dengan ya katakanlah hukum agamanya. Toyib ini tentang bisa kita arahkan ke kebersihan, Oke. ke mutu, ke keamanan pangan. Sehingga kalau suatu SPPG atau suatu pengolah pangan ini bersertifikat halal, dia pasti akan memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan. Paling tidak mereka pasti memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Badan POM terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, di situ pasti ada persyaratan bangunan, persyaratan tempat cuci, fasilitas pengolahan, izin sanitasi dan sebagainya di sana. Sehingga dengan katakanlah dapur atau SPPG atau catering ini mengajukan sertifikasi halal, pasti selain bahan-bahannya dan prosesnya dicek kehalalannya, pasti juga dicek bagaimana fasilitas mereka bisa menghasilkan pangan olahan yang baik. Oke. Nah, tantangannya sendiri Pak untuk pelaku usaha kecil atau penyedia layanan makanan sekolah ini dalam pemenuhan standar halal dan juga keamanan pangan ini, apa yang menjadi tantangannya sendiri biasanya? Oke, baik. Kalau kita bicara halal, maka tantangan bagi yang masih kecil itu adalah bagaimana mencari bahan-bahan yang halal. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara produk olahan ya, bahan pangan olahan pabrikan, itu sudah banyak yang bersertifikat halal sekarang, sehingga sudah bukan hal yang sulit. Sudah menjadi hal yang tidak mungkin lagi gitu ya. Katakanlah kalau kita bicara margarin, bicara minyak goreng, tepung terigu, semua sudah bersertifikat halal. Semua sertifikasi halal ya. Yang masih ada masalah itu ketika kita bicara produk hewani. Oke. Jadi terutama ayam ya, ayam, sapi, daging ayam. Kenapa? Belum semua penyembelihan ini bersertifikat halal. Ini yang tantangannya sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan nanti BPJPH juga akan mendorong semua pengusaha penyembelihan ini juga bersertifikat halal. Jadi masalahnya justru di situ. Kalau yang produsen bahan pangan olahan sudah relatif aman ya, meskipun ada beberapa yang masih diimpor yang belum jelas kehalalnya, tapi nanti ke depan semua akan harus bersertifikat halal. Oke, itu apakah juga mesti ada kolaborasi gitu mungkin antar lembaga atau antar divisi terkait untuk mengenai hal tersebut? Kalau untuk sertifikasi halal, karena ini MBG ini bahannya ada juga kemungkinan ada hewan sembelihan pangan lokalnya ada sembelihan ya, maka yang menggunakan bahan sembelihan itu kan tidak bisa self declare sertifikasi halalnya, jadi harus berbayar memang. Tetapi meskipun berbayar sebenarnya juga tidak terlalu mahal, karena aturannya kan biayanya hanya 650.000 per pengajuan ya. Jadi kan kalau satu
SPPG kan kalau mengajukan satu saja kan cukup hanya 650.000. Kemudian itu di luar biaya transportasi auditor ya, gitu. Nah, ini untuk persyaratan sertifikasi halal kan mereka harus punya penyelia halal. Oke. Nah, penyelia halal itu harus punya sertifikat kompetensi penyelia halal, harus mengikuti pelatihan eksternal tentang sistem jaminan halal dan penyelia halal. Itu yang seolah-olah berat. Tetapi untuk IKM, anggaplah SPPG ini masih kecil, belum menengah ya, karena kan lumayan juga itu kan 1 miliar sekian gitu kan. Jadi masih bisa lah ya. Itu penyelia halal itu bisa dibantu dari katakanlah perguruan tinggi yang memiliki LP3H, lembaga pendamping pemeriksa pendamping produk halal ya. Gitu. Jadi sehingga bisa kerjasama dengan itu. Ya. Karena di sini ada perguruan tinggi, kemudian ada institusi pemerintah yang lain juga banyak yang punya karena mereka gunakan untuk apa yang ke masyarakat itu ya, CSR ya, CSR. Itu mereka kadang-kadang punya sehingga pembinaan ini bisa dikerjasamakan dengan itu. Bahkan LP POM misalnya sebagai LPH itu juga secara rutin mengadakan semacam sosialisasi untuk IKM dan gratis dan online. Kan senang kan online, kenapa tidak harus datang gitu kan? Jadi yang penting bisa, dan setelah itu juga masih bisa bertanya-tanya kalau ada yang belum paham di luar itu. Jadi tetaplah kerjasama antar lembaga itu masih diperlukan, terutama untuk pembinaan. Baik, ini kan harapannya adalah program ini kan juga bisa bermanfaat dan juga berlanjut ke depannya sebenarnya. Nah, konsep kita berbicara mengenai tentang konsep kemasan, distribusi dan juga penyesuaian untuk potensi pangan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya kalau dari kacamata Bapak sendiri, seperti apa sih konsep yang baik dan juga benar mungkin sesuai SOP gitu ya? Kalau menurut dari kacamata Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Kalau untuk pengemasan ya, karena ini kan sebenarnya bukan pengemasan yang nanti dipakai selama program ini berjalan. Katakanlah bukan dimasak sekarang, nanti 2-3 hari lagi dikonsumsi kan tidak. Tapi kan sekarang dimasak atau tadi pagi dimasak, siang sudah dikonsumsi. Benar. Jadi kemasan yang seperti tray food itu ya sudah cukup. Tapi gimana nanti supaya tray food ini ada tutupnya, sehingga dia bisa ditumpuk gitu kan? Karena dengan bisa ditumpuk maka transportasi distribusi ini juga lebih efisien gitu kan. Karena selama ini kan kalau tray food seperti di pabrik-pabrik, ompreng di pabrik kan nggak ada tutupnya. Nah, sehingga setelah diisi nggak bisa ditutup. Sehingga harus perlu rak troli gitu sendiri yang seperti di pesawat itu kan agak ya bisa dikatakan investasi tambahan. Sebenarnya kalau ada tutup kan tinggal ditutup, entar per 10 atau per 5 diikat, ya, bisa ditumpuk di dalam mobil begitu saja ya. Itu kalau nih ya, kemudian kalau misalnya ingin yang lain, kemudian mengembangkan pangan lokal, sebenarnya kan bisa jadi kalau misalnya nasi ini dibungkus dulu dengan daun ya, jadi seperti nasi bakar gitu kan, bisa begitu ya. Kemudian kalau mau pangan lokal itu sebenarnya juga bisa dikembangkan, cuman masalahnya sekarang kita sudah terbiasa meninggalkan pangan lokal gitu. Itu kan kita dulu makan jagung, ubi itu untuk sarapan kan biasa saja ya. Nah, kalau sekarang kan orang sudah tidak kenal itu ya, sehingga untuk pangan lokal maka itu akan bisa, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Kita perlu edukasi dulu bahwa kita perlu mengembangkan pangan lokal baik supaya
mengembang itu bukan ke yang memasak ya, Ya. atau yang membuat produknya, tapi justru ke penerima manfaat ini bagaimana bahwa kalau makan ubi itu tidak kalah keren dengan makan nasi. Gitu kan. Makan katakanlah kasarnya makan combro itu tidak lebih jelek daripada makan ayam goreng apa yang biasa disebut fried chicken gitu kan. Itu sebenarnya yang kita kembalikan, kita perlu edukasi lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi kan udah pengemasan, lagu distribusi. Nah, kalau untuk mengembangkan sistem logistiknya sendiri gitu dari pendapat Bapak sendiri untuk logistik MBG ini yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, melihat peluangnya seperti apa? Nah, emang kalau kita bicara logistik ini akan sangat bagus kalau SPPG itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Oke, kenapa tuh Pak? Jadi dalam satu wilayah ini si SPPG ini bekerja sama. Oke. Kenapa? Jadi di sini nanti ada supaya katakanlah pembelian bahan bakunya ini bisa jadi satu gitu kan. Oke. Kenapa? Beli banyak kan bisa lebih murah. Yang pertama. Yang kedua, bisa langsung beli ke petani, kemudian dengan distribusi dengan kendaraan sendiri dari grup ini kan bisa keberlanjutan ketersediaan bahan di masing-masing SPPG ini bisa terjamin gitu kan. Satu saja yang nyari gitu. Nyari untuk rame-rame untuk SPPG. semua. Untuk di satu lokasi tertentu ya. Tapi juga jangan terlalu besar nanti jadi rumit. Jadi bisa seperti semacam koperasi lah zaman dulu. Bekerja sama cari itu sehingga nanti juga kendaraan untuk ini juga jadi satu saja, jadi lebih efisien dari sisi kendaraan. Ya, kemudian syukur-syukur kalau perlu gudang yang cukup besar, gudangnya juga gudang bersama gitu kan, gudang bersama. Jadi katakanlah untuk beras, untuk meskipun ini tidak perlu gudang dingin, tapi kalau banyak dalam satu tempat kan lebih mudah dikelola. Jadi nanti SPPG tinggal setiap hari atau setiap 2 hari sekali ngambil dari situ gitu kan. Termasuk untuk yang gudang dingin, apalagi gudang dingin kan. Ini kalau bisa bersama akan lebih bagus gitu. Ya. Sehingga memperpanjang umur simpan dari bahan-bahan segar ini jadi lebih panjang. Jadi kita juga bisa mengurangi food waste, food waste dan food loss-nya ini akan diturunkan juga karena isu di kita kan food waste, food loss di Indonesia itu cukup tinggi. Salah satu yang tertinggi di dunia. Gitu. Salah satu kan cukup tinggi lagi ya. Salah satu yang tertinggi di dunia. Oke, terakhir Pak sebelum kita usai perbincangan ini, pesan dari Bapak sendiri untuk pemerintah ataupun masyarakat nih agar sama-sama nih bisa bergandengan tangan menjaga mutu, keamanan juga keberlanjutan pangan dalam mendukung gizi bangsa ini. Oke, baik. Yang pertama sebenarnya ke masyarakat dulu ya. Karena MBBG ini satu adalah program yang baru, kemudian penerimaan manfaatnya juga sangat luas. Ini kalau kita bersama-sama melakukan pengawasan, insya Allah akan bisa lebih baik. Pengawasannya dalam artian kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang jelek, tetapi kalau ada kekurangan, coba apa sih solusi untuk memperbaikinya gitu kan. Jadi kita cari sudut pandang yang berbeda lah. Bagaimana kita memperbaiki yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin ya kalau untuk pemerintah coba mengambil sampel di awal-awal ini atau di yang tahap selanjutnya ini cari sekolah-sekolah yang agak-agak di pinggir. Di pinggir. Kenapa? Di sana mungkin mereka siswa-siswanya pagi belum sempat sarapan, yang kedua bekal uang saku untuk beli juga tidak katakanlah kurang ya, sehingga dengan demikian keterterimaan program ini di siswa juga akan baik.
Sehingga kalau ini keterterimaannya baik, nanti berita yang muncul kan berita baiknya saja. Ya. Sehingga kalau berita baiknya muncul, ini akan tersebar mudah untuk dikembangkan. Dibanding kalau yang muncul berita jeleknya. Ini. Saya rasa itu, jadi perlu masyarakat, pemerintah, dan semua melakukan pengawasan bersama untuk memperbaiki, bukan mencari yang salah. Itu yang penting saya rasa. Bersama mencari solusi dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Insinyur Sugiarto MSI IPM, dosen IPB University dan asesor kompetensi bidang penjaminan produk halal telah berbincang dengan kita di sini di BGN Talks. Terima kasih telah membuka insight baru, semoga bisa bermanfaat bagi yang nonton podcast kita hari ini dan juga bisa menjadi pedoman bagi keberlanjutan program MBG. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Andre. Dan usai perbincangan ini, tetap saksikan BGN Talks episode mendatang. Saya Andra Sinaga, sampai jumpa.